Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau bahas pentingnya hikmat di dalam kehidupan. Pentingnya yang namanya itu hikmat di dalam kehidupan. Dan Ratu Adil itu juga menguasai hikmat. Ratu Adil juga mempertajam hikmat gitu. Waduh, tajam ya hikmatnya ya. Hikmat yang dipertajam. Dimana hikmat ini menjadi faktor yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya itu berhikmat dan orang yang hidupnya tidak berhikmat, kehidupannya tuh kelihatan banget. Pola pikirnya kelihatan banget gitu. Orang itu kalau berhikmat dan orang itu kalau tidak berhikmat itu kelihatan. Pola pikirnya, pengetahuannya, cara pandangnya, kehidupannya itu kelihatan. Dimana hikmat ini sangatlah penting dalam kehidupan. Dan dengan adanya hikmat, kita akan menjadi orang-orang yang super power. Kenapa bangsa Israel menjadi bangsa yang super power? Karena bangsa Israel itu berawal dari bangsa budak. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Israel itu dulunya tuh berawal dari budak, dari pembantu yang tidak ada harga dirinya, yang tersiksa, bahkan berkali-kali mengalami genosida, dan genosida. Bangsa Israel itu dulunya tuh budak, pembantu. Itu juga berawal dalam kehidupan di kerajaan Fir'aun ya. Saat bangsa Israel berada di tanah Mesir, dia diperbudak. Apalagi setelah kematian Yusuf, bangsa Israel tidak ada harga dirinya. Dia dianiaya, digenosida, diperbudak, dipermalukan, diinjak-injak semuanya. Dan bangsa Israel saat itu melakukan pergumulan, berseru-seru kepada Tuhan. Lalu seruan bangsa Israel itu sampai ke istana Tuhan, ke istananya Tuhan, istana yang sangat indah, istananya Tuhan. Alhasil Tuhan mendengarkan suara mereka dan Tuhan memberikan jalan melalui Musa. Alhasil bangsa Israel bersama Musa diarahkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan anehnya setelah keluar dari Mesir, ternyata bangsa Israel dan Musa itu ada di tanah Palestina selama 40 tahun berturut-turut. Selama 40 tahun berturut-turut bangsa Israel itu ada di tanah Palestina. Ya, walaupun kalau sesuai peraturan dunia, sesuai peraturan PBB, peraturan seluruh dunia, barang siapa warga negara yang tinggal di tempat asing selama 5 tahun berturut-turut tanpa berpindah, maka orang itu menjadi anggota kenegaraan tersebut. Contohnya orang Indonesia di Malaysia 5 tahun berturut-turut, dia juga menjadi warga negara Malaysia. Sama ketika bangsa Israel ada di tanah Palestina 40 tahun berturut-turut tanpa berpindah, secara resmi, secara sah, sebenarnya bangsa Israel juga menjadi warga negaranya Palestina terlebih dahulu gitu. Lalu dari perbudakan, bangsa Israel itu digejlok, bangsa Israel itu dilatih, digembleng, dididik, dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas, bahkan sampai menjadi bangsa yang besar. Dan sampai sekarang bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kaya. Karena apa? Banyak dari bangsa Israel, orang-orang dari bangsa Israel itu memiliki hikmat. Mereka bisa menemukan alat-alat modern, bisa memberikan sistem modern gitu ya, entah dalam pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Dan banyak sekali peralatan penemuan dari bangsa Israel yang digunakan di seluruh dunia. Dimana hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tanpa hikmat, hidup kita itu sia-sia. Hidup tanpa hikmat itu hidup yang sia-sia.
Karena apa? Dia nggak bener-bener tahu akan hidup. Dia hidup ya hidup mengenai kilah. Kalau dia punya agama ya hidup ya dijalani seperti ini, berbuat baik, berpahala, nanti kembali kepada Tuhan. Ya hanya sebatas itu aja. Tapi orang yang berhikmat, hidupnya jauh lebih bermakna daripada orang-orang yang tidak berhikmat. Dimana dengan hikmat kita bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan hikmat kita bisa mengetahui banyak hal. Dimana lebih baik anak muda, lebih baik orang muda, anak muda yang miskin tapi berhikmat, daripada orang kaya tapi tidak berhikmat. Anak muda walaupun dia mudanya itu miskin, tapi dia berhikmat. Tuhan sudah melirik dia. Wah, ini anak muda yang berhikmat. Alhasil siapa tahu Tuhan memproses dia supaya masa tuanya dia menjadi pemenang. Dia berkelimpahan, menjadi besar atas hikmat yang dia miliki. Sedangkan orang kaya tapi tidak berhikmat, dia memiliki kekayaan itu hasil dari kerja keras pikiran dia sendiri. Suatu ketika dia ditakdirkan untuk roboh, maka kekayaannya akan bangkrut. Tapi orang muda yang bijaksana ini, dia bisa memperoleh kekayaan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Karena apa? Tuhan jauh lebih melirik orang-orang yang berhikmat daripada orang-orang yang kaya tapi tidak berhikmat. Dan orang-orang yang berhikmat itu kehidupannya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berhikmat. Cara pandang, pola pikirnya itu beda. Orang-orang yang tidak berhikmat, kalau dia berdebat, dia akan marah-marah, emosian. Sedangkan orang yang berhikmat, dia santai. Kehidupan orangnya itu beda. Kualitas orangnya beda. Cara pikir, pola pandang orangnya beda. Kedekatan orangnya dengan Tuhan itu beda loh. Orang yang berhikmat, dia sangat intim memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang tahu. Karena keyakinan dia itu sebatas dia, diri sendiri, pribadi, dan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak berhikmat, dia ibadah bersama-sama gini. Dia beribadah, dia berdoa kepada Tuhan pun orang-orang banyak yang tahu. Tetapi orang-orang berhikmat ini, dia memiliki keintiman yang sebenarnya dengan Tuhan. Dia memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan tanpa diketahui orang lain. Tanpa orang lain mengetahui. Sebenarnya dia dan Tuhan itu sangat dekat. Tapi orang-orang yang tidak berhikmat, dia selalu saja cari perhatian gitu. Dan orang yang tidak berhikmat, dia tidak bisa sedekat Tuhan. Berbeda dengan orang yang berhikmat. Karena Tuhan mencintai orang-orang yang berhikmat. Tuhan jauh lebih berkenan kepada orang-orang yang berhikmat. Dan hikmat ini jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Kalau hanya uang itu bisa habis. Kalau hanya sekedar emas itu bisa habis. Kalau hanya sekedar rumah itu bisa habis, bisa punah. Tapi hikmat akan selalu bersinar, terang sampai selama-lamanya. Ya namanya hikmat itu tidak akan pernah usang oleh ruang dan waktu. Hikmat itu tidak akan pernah pudar oleh ruang dan waktu. Sedangkan kekayaan, derajat, pangkat, kemegahan itu akan pudar oleh waktu. Bahkan walaupun kamu punya banyak teman-teman kamu itu nanti juga pudar oleh waktu. Tetapi hikmat itu tidak akan pudar oleh waktu. Ruang dan waktu tidak bisa memudarkan hikmat. Karena hikmat akan bersemayam di dalam orang yang cerdas, pintar, dan bijaksana. Dan hikmat itu akan menuntun dia di jalan yang benar. Sedangkan orang-orang yang tidak berhikmat, dia hanya suka cari temannya banyak, organisasinya banyak, dia banyak yang bantu, banyak yang nopang. Tapi semua itu akan usang oleh ruang dan waktu. Semua itu akan pudar oleh ruang dan waktu. Tetapi orang yang berhikmat, dia tidak akan mengandalkan dunia ini. Dia tidak mengandalkan teman-teman, dia tidak mengandalkan organisasi. Tetapi dia punya hikmat. Hikmat yang ada di dalam diri dia akan selalu bisa dia andalkan,
apapun keadaannya, apapun situasinya, hikmat yang ada di dalam diri itu akan mengarahkan dia, memberikan jalan kepada dia. Dimana hikmat ini sangat penting ya. Dan semua nabi dan rasul semuanya tuh berhikmat. Mereka semua memiliki hikmatnya masing-masing. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.